Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Perkenalkan, saya Aditya Pradana SHMH, dosen pada program studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Sudirman. Saat ini, saya sedang dalam proses mengikuti sertifikasi dosen atau Serdos gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tahun 2026. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Video ini saya susun sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen, yaitu Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu Hukum Pajak. Hukum Pajak merupakan mata kuliah wajib fakultas yang ditujukan untuk mahasiswa program studi hukum jenjang sarjana dengan kode mata kuliah HKWK 25507 dan memiliki bobot 2 SKS yang diberikan pada semester ganjil, khususnya pada semester 5. Mata kuliah Hukum Pajak diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi, 1 kali ujian tengah semester, serta 1 kali ujian akhir semester. Mata kuliah Hukum Pajak membahas tentang prinsip-prinsip dasar dan konsep-konsep hukum yang mengatur sistem perpajakan di Indonesia. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif tentang hukum pajak, termasuk asas-asas perpajakan, jenis-jenis pajak, objek pajak, subjek pajak, dan prosedur perpajakan. Selain itu, mata kuliah ini juga membahas tentang peran dan fungsi lembaga perpajakan serta hubungan antara hukum pajak dengan hukum lainnya seperti hukum administrasi dan hukum perdata. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah hukum pajak antara lain 1. CPL 3, yaitu mahasiswa menguasai hukum material dan formil. 2. CPL 4, mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan hukum berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah. Serta 3. CPL 6, yaitu terampil menyusun karya ilmiah, opini hukum, serta dokumen hukum nasional dan internasional. Sementara itu, capaian pembelajaran mata kuliah hukum pajak ini terdiri atas 1. CPMK 1, yaitu mampu menjelaskan sejarah, pengertian, konsep, pengaturan, perkembangan hukum pajak. 2. CPMK 2, mahasiswa mampu mengklasifikasikan pembedaan pajak berdasarkan sifat, sasaran, cara, dan kewenangan pemungutan, jenis, subjek, objek, dan wajib pajak dan retribusi. 3. CPMK 3, yaitu mahasiswa mampu menganalisis penyelesaian sengketa perpajakan. 4. CPMK 4, mahasiswa mampu memberi pertimbangan dan argumentasi terhadap isu hukum yang berkaitan dengan hukum pajak. Untuk mewujudkan capaian pembelajaran tersebut, pada mata kuliah hukum pajak ini dirancang setidaknya dengan 7 sub CPMK. Adapun pada video pembelajaran ini akan berfokus pada sub CPMK kelima, yaitu mahasiswa mampu menganalisis penerapan tarif pajak dan retribusi. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah delivery, interaction, dan assessment, yang berfokus pada student centered learning atau SCL dengan metode model case based learning atau CBL, meliputi ceramah interaktif dan diskusi dengan dan antar mahasiswa. Komponen pertama, delivery, adalah cara penyampaikan materi kepada mahasiswa yang dilakukan secara blended learning, yaitu memadukan pertemuan tatap muka di kelas dengan pembelajaran daring melalui bahan ajar digital, rekaman video pembelajaran, dan forum diskusi daring, sehingga mahasiswa dapat mengakses dan mengulang materi kapanpun diperlukan dan mahasiswa
tidak hanya menjadi pendengar pasif, melainkan didorong aktif menggali pemahaman melalui studi kasus. Referensi utama yang digunakan dalam penyusunan materi antara lain buku ajar hukum pajak karangan dari Kadar Pamuji, saya dan lain sebagainya, berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum pajak, serta berbagai artikel yang beberapa diantaranya merupakan artikel dari saya sendiri berdasarkan dari hasil penelitian dan pengabdian yang telah dilaksanakan. Untuk komponen kedua, yaitu interaction, yaitu bentuk interaksi yang dibangun antara dosen dan mahasiswa maupun antar mahasiswa selama proses pembelajaran berlangsung. Interaksi ini diwujudkan melalui sesi tanya jawab reflektif untuk menguji sejauh mana mahasiswa memahami setiap materi yang telah dipelajari. Komponen ketiga, assessment, adalah proses penilaian terhadap capaian pembelajaran mahasiswa. Assessment yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup assessment formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas mingguan, individu, keaktifan diskusi, kasus, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai rencana pembelajaran semester. Selanjutnya, asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Ketiga komponen ini tentunya saling berhubung untuk memastikan mahasiswa tidak, Ketiga komponen ini ya. Ketiga komponen ini tentunya saling terhubung untuk memastikan mahasiswa tidak hanya memahami teori hukum pajak secara konseptual, tetapi juga terlatih menerapkan dalam konteks penerapan tarif pajak dan retribusi yang sesungguhnya. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah hukum pajak dengan materi perpajakan kendaraan bermotor. Mari kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Selamat siang, bagaimana kabar teman-teman sekalian? Baik, Pak. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan pada siang hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar nantinya ilmu yang telah kita peroleh pada siang hari ini dapat bermanfaat. Berdoa hari berselang. Selesai. Baik, selanjutnya sebelum kita lanjutkan, kita seperti biasa melakukan presensi ya melalui Teraversa. Silakan bisa buka aplikasi Teraversa masing-masing. Nantinya akan saya berikan kode OTP. Sudah semuanya? Ini untuk OTP dari Teraversa itu. Silakan. Sudah siap semuanya? Baik, sebelum kita lanjutkan terkait materi, kita sedikit mengulas materi pada pertemuan sebelumnya ya, berkaitan dengan pembedaan pajak baik dari sifat, sasaran, cara pemungutan, sistem pemungutan, dan kewenangan pemungut. Dari materi yang sebelumnya juga sudah saya berikan kuis ya yang telah tersedia di LDU. Sudah saya cek juga ya berkaitan penugasannya. Dari materi sebelumnya ada yang mau didiskusikan lebih lanjut? Ada, Pak. Oke, silakan Mas, siapa namanya? Ilham, Pak. Mas Ilham. Izin bertanya, Pak. Kemarin kan saya makan di rumah makan, Pak. Pas saya lihat struknya itu ternyata ada tambahan biaya pajak. Nah, waktu saya lihat lagi biaya pajaknya itu terdiri dari 2 pajak, Pak. Ada PPN sama PB1, Pak. Kalau seperti itu bagaimana, Pak? Baik Mas Ilham, atas pertanyaan diberikan. Ini memang berkorelasi juga dengan materi yang akan saya sampaikan pada siang hari ini, yaitu terkait dengan tarif perpajakan, khususnya berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor.
Tapi tadi yang disampaikan pertanyaan adalah berkaitan dengan makan ya di restoran ya. Jadi memang saat ini itu terdapat perubahan aturan yang mana ada Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menjadi Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang mana di dalamnya terdapat perubahan pengaturan khususnya berkaitan dengan adanya duplikasi perpajakan. Seperti materi yang telah disampaikan sebelumnya bahwasanya ada pembedaan pajak berdasarkan kewenangan pemungutan, baik itu kewenangan pemungutan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi ataupun pemerintah daerah kabupaten kota. Sebelum adanya undang-undang HKPD, memang terdapat kebingungan dari para wajib pajak di restoran tersebut. Dia akan memungut apa? Apakah PPN atau PP1? PP1 sendiri sebenarnya secara umum atau secara hukumnya itu disebutnya adalah PBJT atas makanan dan atau minuman. Karena terjadi duplikasi tersebut, pembayaran itu tentunya akan merugikan kita selaku konsumen. Dengan adanya undang-undang HKPD, maka meniadakan hal tersebut. Meniadakannya gimana? Bisa dilihat ketika PPN itu merupakan kewenangan dari perpajakan pusat, tetapi ketika PP1 atau PBJT makanan atau minuman itu merupakan pajak daerah, khususnya daerah kabupaten atau kota. Nah, bisa dilihat dalam hal ini ketika membedakannya adalah dalam hal restoran itu kuncinya dapat dilihat secara kasat mata. Salah satu contohnya adalah ada atau tidaknya meja dan kursi. Nah, Mas Ilham kemarin makannya di restoran yang ada meja kursinya apa enggak? Ketika ada, berarti itu termasuk menjadi restoran. Maka Mas Ilham ketika makan di sana hanya boleh dipungut satu perpajakan saja, karena pajak prinsipnya tidak boleh terjadi duplikasi dalam pemungutan pajak. Karena objeknya sendiri beda. Kalau PPN itu adalah pajak pertambahan nilai. Sepanjang ada pertambahan nilai, seperti halnya ketika kita beli roti di toko roti apa itu yang terkenal, roti O katakanlah. Di sana kan kelihatan tuh ada meja dan kursinya. Maka kita hanya dapat dikenakan PPN karena kita hanya menikmati adanya pertambahan nilai dari apa yang kita beli. Beda ketika kita makan di kafe, kita kan menikmati segala fasilitasnya. Salah satu fasilitasnya adalah meja dan kursi. Begitu ya Mas Ilham? Ya Pak. Oke, bisa kita lanjutkan ke materi? Oke. Sebelum ke materi kita kasih pantun dulu ya, biar semangat pada siang hari ini ya. Oke. Beli salak di Tekat Truk. Salaknya manis, rasanya lezat. Hukum pajak sudah menunggu, mari kita belajar dengan semangat. Oke, kita lanjutkan langsung masuk materi pembelajaran. Adapun untuk perkuliahan pada siang hari ini kita akan mempelajari materi terkait dengan perpajakan kendaraan bermotor, di mana perpajakan kendaraan bermotor dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan yaitu CPL 3 berkaitan dengan menguasai hukum material dan formil, serta CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah nomor 4 yang mana mahasiswa diharapkan mampu memberi pertimbangan dan argumentasi terhadap isu hukum yang berkaitan dengan hukum pajak. Sementara itu sub capaian pembelajaran mata kuliah adalah sub CPMK nomor 5, yaitu mampu menganalisis penerapan tarif pajak. Adapun literatur yang saya gunakan terkait dengan materi pada hari ini adalah literatur wajib dari hukum perpajakan seperti biasa, yaitu ada dari Bokhari sampai dengan Kadar Pamuji. Untuk buku ajarnya teman-teman sudah punya semuanya ya tentunya ya. Selanjutnya ini pajak kendaraan bermotor.
Sebenarnya pajak kendaraan bermotor sendiri termasuk dari jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi. Adapun objek pajak sendiri adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Di sini harus digarisbawahi, tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan, tapi juga penguasaan. Adapun yang dimaksud dengan pemilikan merupakan hubungan hukum antara orang pribadi atau badan dengan kendaraan bermotor yang namanya tercantum di dalam bukti kepemilikan. Bukti kepemilikan itu apa? BPKB, gitu ya. Atau dokumen yang sah. Sementara itu penguasaan yaitu penggunaan dan atau penguasaan fisik dari kendaraan bermotor tersebut. Makanya kan isu saat ini lagi lumayan ramai dibahas ya. Kenapa sih kalau bayar pajak kendaraan harus pakai KTP orang asli? Perlu nggak? Perlu. Buat apa? Perlu nggak? Gimana Mas? Perlu nggak? Kenapa? Bukti kepemilikan. Apakah pajak kendaraan bermotor itu hanya bukti kepemilikan saja? Kan kita lihat objek PKB itu tidak hanya berdasarkan kepemilikannya saja. Oke, tapi yang menguasai. Misalkan ada seseorang yang menyewa kendaraan bermotor si A, itu ada perjanjian dari si penyewa dan yang menyewa itu. Nanti kalau bayar pajak kamu ya yang bayar pajak. Boleh enggak? Boleh. Dan ketika melihat pajak yang dilihat adalah aktivitasnya, bukan berdasarkan legalitasnya. Itu kan sudah kemarin kita sudah bahas. Dengan adanya materi muatan ini terkait dengan objek PKB dalam Undang-Undang KKBD saat ini sudah lumayan ya menjadi inisiasi di berbagai daerah ya. Di berbagai daerah saat ini tidak wajib membawa karena sejatinya nggak perlu, buat apa kan gitu. Yang penting kita bayar aja nih pajak, ini kendaraan saya, ini nomor saya, ini STNK-nya saya bawa, udah deh bayar kan. Oke, selanjutnya terkait tarif dari pajak kendaraan bermotor sendiri, yaitu saat ini adalah 1,2% gitu. Maksimalnya. Kalau dulu berapa tarif pajaknya di Undang-Undang PDRT? Kalau dulu tarifnya adalah 2%. Nah, dulu 2%, saat ini adalah 1,2%. Betul ya? Berarti kita harusnya bayar pajaknya lebih murah apa lebih tinggi? Lebih murah. Tapi kenyataannya lebih tinggi. Kenapa seperti itu? Kita akan bahas ya dalam pembahasan berkaitan dengan kasus-kasus atau peristiwa-peristiwa hukum berkaitan dengan perpajakan kendaraan bermotor. Selain tarif flat dari perpajakan kendaraan bermotor, di pajak kendaraan bermotor juga dikenal dengan tarif progresif, yaitu paling tinggi 6% yang dibedakan dari jumlah roda kendaraannya. Jumlah roda kendaraannya itu maksudnya gimana? Pak, kalau punya satu motor dan satu mobil kena progresif enggak? Kena nggak yuk? Tidak. Karena beda ya jumlah sumbu rodanya ya. Tetapi kalau punya dua motor, maka kepemilikan motor atau penguasaan motor yang kedua baru dikenakan tarif. Kadang-kadang banyaknya dimanfaatkan ya, atas namanya dibeda-bedai. Kalau orang dulu kan biasanya atas namanya adalah atas nama orang tua semua. Sekarang mungkin kendaraan-kendaraan yang kalian gunakan sudah menggunakan atas nama kalian kan. Itu salah satu strateginya juga ya. Walaupun sebenarnya kepemilikan tersebut dasarnya adalah NIK atau alamat yang sama. Walaupun di berbagai daerah seperti di sini sendiri Kabupaten Banyumas
baru berdasarkan NIK. Jadi lumayan cukup padat juga ya di sini. Beda dengan Jakarta. Kalau di Jakarta kalau nggak salah sudah menggunakan alamat yang sama. Jadi tidak bisa tuh di satu rumah di atas namakan sendiri-sendiri jadi penuh kan kendaraan. Gitu ya. Oke baik, terkait diskusi tadi sudah kita berikan, maka selanjutnya untuk menambah pengayaan atau penambahan materi kita, saya akan memberikan penugasan selanjutnya berkaitan dengan kita cari nih mana aja daerah-daerah yang mengalami peningkatan dalam hal pajak kendaraan bermotor setelah adanya undang-undang APD. Kita bagi ya berdasarkan kelompok aja ya. Satu kelompok 4 orang saja cukup ya. Kita bikin melingkar dulu ya teman-teman semuanya ya. Oke ya, silakan berarti ya 1, 2, 3, 4 kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan kita bikin kelompok dulu. Baik, waktu sudah habis. Sekarang kita lanjutkan untuk perwakilan kelompok untuk memaparkan hasil dari diskusi antara kelompok tersebut ya. Silakan untuk perwakilan dari kelompok 1 untuk bisa memaparkan hasil dari diskusi di kelompok satunya sendiri. Silakan. Ya, terima kasih sebelumnya Pak Adit. Di sini dari kelompok kami sudah menemukan perbandingan penerapan pengaturan di Provinsi Jawa Tengah. Dari yang lama itu ada di angka 2%, lalu yang baru itu ada di angka 1,2%. Yang lama Provinsi Jawa Tengah itu ada di angka 1,5%, sedangkan yang baru itu ada di angka 1,05%. Selisihnya itu ada di 0,5 atau seperempat atau 0,25% dari tarif maksimal. Sedangkan yang baru itu selisihnya adalah 0,15 atau seperlapan atau 0,125% dari tarif maksimal. Tarif idealnya atau transisinya itu ada di 0,9%. Lalu penerapan NJKB-nya itu 100 juta. Hitungannya itu adalah NJKB kali tarif, yaitu sama dengan 100 juta dikali 1,5% sama dengan 1.500.000 rupiah. Sedangkan yang baru itu rumusnya masih sama, hanya pergantian di persenannya, yaitu 100 juta dikali 1,05%, ketemunya di 1.050.000 rupiah. Selanjutnya itu ada NJKB kali tarif offset PKB, yaitu 100 juta kali 66% kali 1,05%. Yaitu hasilnya 100 juta dikali 0,693%, ketemunya di angka 693.000. Totalnya adalah 1.050.000 ditambah 693.000 sama dengan 1.743.000. Dan kesimpulannya itu terjadi kenaikan seperti itu, Bapak. Oke, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mas Asar ya, perwakilan dari kelompok 1 ya, kita berikan apresiasi dulu teman-teman. Ya baik, mungkin dapat kita lihat bahwasannya saat ini terdapat kenaikan tarif ya, sekalipun pada sejatinya option itu tidak menambah beban wajib pajak, tetapi diakhiri ternyata kebijakan masing-masing daerah menimbulkan adanya kenaikan wajib pajak. Baik, teman-teman sekalian, jadi kesimpulan pada perkuliahan hari ini bahwasannya pajak kendaraan bermotor merupakan pajak objektif atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan, berfungsi sebagai sumber utama pendapatan asli daerah dan pengelolaannya diatur melalui peraturan perundang-undangan di tingkat pusat maupun di daerah. Pajak kendaraan bermotor dikenakan pada pemilik atau yang menguasai kendaraan bermotor, bersifat pemandangan atau objektif tanpa melihat status ekonomi pribadi pembayar. Baik, sebelum saya tutup, apakah ada diskusi atau pertanyaan lagi? Ada, cukup ya. Oke, untuk itu saya berikan kuis ya, yang setelah saya upload di Elbiru. Adapun kuis ini bersifat asinkronus, yang nantinya saudara kerjakan dengan maksimal 1 minggu dari hari ini, dan juga dikerjakan dan diupload melalui Elbiru juga.
Sekian materi perkuliahan dari saya pada siang hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam pencapaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Demikian video pengajaran mata kuliah Hukum Pajak. Sebagai dosen pengampu mata kuliah, saya memandang bahwa proses pembelajaran tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan materi mengenai ketentuan perpajakan, tetapi juga membentuk pola pikir, kesadaran hukum, dan integritas mahasiswa sebagai calon praktisi maupun akademisi di bidang hukum. Perkuliahan hukum pajak menjadi ruang untuk menanamkan pemahaman bahwa pajak merupakan instrumen utama dalam pembiayaan pembangunan nasional yang berkontribusi terhadap penyediaan pelayanan publik, pemerataan kesejahteraan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam proses pembelajaran, saya berupaya mengaitkan konsep-konsep hukum pajak dengan kondisi nyata yang dihadapi masyarakat dan pemerintah. Melalui pendekatan tersebut, mahasiswa diharapkan mampu memahami bahwa kepatuhan wajib pajak bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan wujud tanggung jawab sebagai warga negara dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Sebagai dosen, saya berkomitmen untuk terus mengembangkan keilmuan di bidang hukum pajak melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Saya akan senantiasa memperbaharui pengetahuan mengenai perkembangan peraturan perundang-undangan, kebijakan perpajakan, serta praktek penegakan hukum agar pembelajaran yang diberikan tetap relevan dan berkualitas. Melalui komitmen tersebut, saya berharap dapat berkontribusi dalam mencetak lulusan yang tidak hanya memiliki kompetensi akademik di bidang hukum pajak, tetapi juga memiliki karakter, integritas, dan kesadaran hukum yang kuat, sehingga mampu berperan aktif dalam mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan serta mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Demikian video profiling yang saya sampaikan sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen. Semoga apa yang telah saya paparkan dapat menggambarkan secara utuh rekam jejak, kompetensi, dan komitmen saya dalam menjalankan Tridharma perguruan tinggi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.